Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Berikut video tentang bagaimana mengatur kelas dan menyiapkan perangkat pembelajaran pada IHT SMA Negeri 1 Andara Timur yang akan segera digelar. Untuk buy aplikasinya, nanti kita bisa akses website resmi kita dengan URL ataupun domainnya semansadutim.com. Nah, setelah aplikasinya terbuka, halaman indeksnya terbuka, kita masuk ke bagian aplikasi. Setelah itu kita klik pada tulisan manajemen data sekolah. Nah, nanti pada login sessionnya ini kita masukkan username yang biasa kita gunakan. Di sini saya kasih contoh yang saya ingat. Nah, ini. Kasih contoh yang saya ingat. Setelah itu kita masukkan passwordnya, lalu kita sign in. Setelah masuk di halaman dashboard e-manajemen, nanti di sini ada pengumuman sekolah. Ya, kalau ada pengumuman sekolah terkait aplikasinya dapat dilihat di sini. Setelah itu bagian foto kita bisa ganti melalui change foto. Ya, kita upload fotonya. Kalau sudah di-upload nanti bisa klik update. Selanjutnya di sini ada beberapa menu yang sudah disiapkan: kelas waliku, mapel ampuku, dan perangkat pembelajaran. Nah, yang pertama saya akan kasih tunjuk pada kelas waliku. Artinya teman-teman yang bertugas sebagai wali kelas memiliki akses untuk melihat kelas waliku. Oke, kita langsung buka kelas waliku. Di sini ada anggota kelasku dan mapel kelasku. Yang pertama kita bisa lihat pada anggota kelasku, ya. Nah, di sini ada sedikit detail dari peserta didik pada kelas ini. Jadi kita bisa lihat mereka punya detail. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan perubahan data untuk peserta didik, nah misalkan Adriana Inamuli, kita mau ubah datanya, bisa klik tombol ubah data. Ya, seperti ini. Setelah kita rubah datanya, kita isikan. Setelah itu bisa klik update data profil. Nah, kalau sudah diupdate, di sini ada cetak identitas. Nanti kalau sudah diisi datanya, baru bisa cetak identitas. Nah, yang berikutnya ini bisa kembali. Saya mau kasih tunjuk tombol berikutnya. Di sebelah ubah data ada tombol nilai akademik. Nah, nilai akademik itu berisi seperti ini. Adalah histori nilai selama peserta didik. Misalkan di sini Adriana Inamuli, selama Adriana Inamuli ini berada di sekolah ini. Dia masuk sekolahnya tahun 2019-2020. Nah, kita lihat. Untuk kelas 12 sekarang tahun 2019-2020 memang nilainya itu belum ada dalam database e-manajemen, sehingga nanti bagaimana caranya kita mengumpulkan nilai-nilai itu. Nah, coba kita lihat tahun 2019-2020 semester ganjil dan genapnya. Kita lihat ganjilnya, datanya memang kosong karena kita baru menggunakan aplikasi e-manajemen ini pada tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kita lihat di bagian 2020-2021, kita lihat datanya. Semester ganjilnya lebih kurang seperti ini. Ini nilai-nilainya. Kita bisa lihat detail nilainya. Ya, seperti ini. Mapel Pak 11 MIA 1-nya semester ganjil itu ada 3 KD. Penugasannya nilai-nilainya seperti ini. Terus di atas ada satu tombol cetak LCK. Nah, untuk tombol cetak LCK ini dipastikan
dalam bulan ini sudah bisa dilakukan perbaikan karena deskripsi dari penilaian sikap itu masih kurang karena database-nya sudah mulai disatukan antara semester ganjil dan semester genap, disatukan untuk semester-semester berikutnya juga, jadi masih kurang pada penilaian sikap dan juga ekstrakurikuler. Ya, kalau nanti untuk cetak ulang LCK ini sudah berjalan normal ataupun sudah baik, kita bisa cetak LCK yang mana nanti lebih kurang seperti ini. LCK-nya sama seperti pelaksanaan semester genap kemarin, yang hasil unduhan raportnya itu dengan menggunakan ekstensi Microsoft Word. Jadi lebih gampang untuk teman-teman wali kelas memodifikasi rapotnya sebelum dicetak. Nah, jadi yang tadi saya bilang itu di bagian sikapnya ini, dia punya deskripsi ini masih belum dapat disatukan dikarenakan terbentur dengan waktu kerja. Terus kalau untuk nilai dan ininya ini sudah fix. Yang belum selesai itu ada bagian ini, ekstrakurikuler, prestasi dan kehadiran. Itu yang belum selesai. Jadi dalam bulan ini sudah bisa diselesaikan insya Allah, sehingga teman-teman yang ingin mencetak kembali laporan peserta didik yang rusak ataupun yang hilang akibat bencana kemarin sudah bisa melakukan cetak LCK-nya kembali. Oke, itu untuk semester ganjil. Untuk yang semester genapnya ini ada, kita bisa lihat misalkan PKN kita bisa lihat di sini ada 3 KD juga, nilainya lebih kurang seperti ini. Berikutnya cetak LCK-nya juga sama. Berikutnya kita di bagian ekstrakurikuler dan prestasi ini tombolnya belum berfungsi, jadi abaikan saja dulu. Oke, yang berikutnya tadi anggota kelasku, yang berikutnya mapel kelasku. Nah, mapel kelasku, si wali kelas ini nanti dapat menambahkan guru pengampu mata pelajaran. Nah, misalkan pendidikan agama Islam pada kelas 12 MIA 1 itu guru pengampunya misalkan adalah Davia Arfan, maka wali kelas dapat menambahkan Davia Arfan. Begitu juga mata pelajaran yang lainnya. Setelah dipilih guru mata pelajarannya, wali kelas dapat mengklik tombol update guru pengampu. Ya, seperti ini. Nah, nanti si wali kelas ini juga dapat memantau perkembangan peserta didiknya pada mata pelajaran masing-masing. Misalkan pendidikan agama Islam, wali kelas ingin memantau perkembangan anak walinya. Nah, di sini wali kelas bisa melihat detail pada agama Islam dan budi pekerti ini. Kita klik detail. Nanti di bagian detailnya itu ada kompetensi dasar dan nilai proses. Yang pertama kali muncul adalah kompetensi dasar. Nah, di sini masih kosong memang karena belum ada kegiatan apa-apa. Terus di bagian berikutnya ada nilai proses. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau guru mata pelajarannya sudah melakukan proses pembelajaran, terus melakukan proses penilaian baik tugas ataupun penilaian harian dan menginputkan nilainya pada aplikasi ini, maka wali kelas dapat melihat perkembangan anak walinya. Nah, jadi diharapkan guru mata pelajaran itu dapat mengupdate nilai setiap bulannya agar nanti wali kelas dapat melihat perkembangan anaknya untuk nilai prosesnya setiap bulannya juga. Oke, kurang seperti itu untuk detail untuk detail mata pelajarannya. Kita kembali, kita
Kita kembali, yang berikutnya di bagian mapel ampuku. Nah, mapel ampuku ini adalah khusus untuk guru mata pelajaran. Nah, si wali kelas ini juga adalah seorang guru mata pelajaran, jadi dia juga berhak untuk mengakses menu mapel ampuku. Di sini ada satu mata pelajaran pada kelas 11 biasa. Ini sebagai contoh saja. Jadi diharapkan dengan contoh ini kita dapat sama-sama melihat seperti apa fitur-fitur dalam kelas ampuku. Oke, yang pertama di sini ada tombol view detail. Jadi mata pelajaran matematika wajib A kelas atau rombel 11 MIA 1 yang detailnya adalah seperti ini. Kita klik tombol view detail. Nah, nanti akan muncul di sini kompetensi dasar, pemberian materi, penugasan, penilaian harian, penilaian keterampilan, dan ledger nilai yang terakhir. Nah, untuk yang pertama di sini kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini harus diisi terlebih dahulu sehingga dapat menunjang pemberian materi, penugasan, penilaian harian, keterampilan, dan ledger nilai. Nah, saya kasih contoh. Yang pertama kompetensi dasar. Kompetensi dasar seperti ini. Kita bisa tambahkan. Saya coba untuk tambahkan satu. Nah, di sini untuk tahun pelajaran ini dari aplikatornya ataupun programmernya berusaha untuk menyiapkan KIKD semua KIKD pada mata pelajaran yang diterapkan di sekolah kita dengan menggunakan KIKD darurat. KIKD yang darurat. Jadi nanti guru mata pelajarannya dalam menyelesaikan kompetensi dasar pada aplikasi e-manajemen, mereka tinggal memilih KIKD yang sudah disiapkan. Karena pelaksanaan kita ini adalah semester ganjil, jadi kita memilih saja KIKD yang masuk ke dalam semester ganjil. Nah, misalkan saya kasih contoh 3.1 dan 4.1. Bunyi ataupun deskripsi KD-nya itu seperti ini, dan selanjutnya kita isikan KKMKD ataupun SKB KD-nya misalkan 75. Nah, setelah itu kita bisa simpan KD. Berhasil menambahkan KD. Oke. Nah, nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Akan muncul juga dua tombol. Di sini ada tombol edit data dan delete data. Tombol edit data ini belum berfungsi karena belum ada sasaran. Misalkan kita mengedit, sasaran yang dieditnya itu apa? Karena deskripsi bunyi ataupun bunyi KD-nya itu sudah baku dari pusat. Terus yang 3.1 ini juga tidak bisa dirubah karena sudah seperti itu. Jadi kalau misalkan salah memasuki KD pada semesternya, tinggal saja dihapus lalu nanti ditambahkan lagi. Oke, untuk hapusnya yakin akan menghapus KD ini. Kalau yakin bisa klik OK, kalau tidak bisa klik batal. Oke, untuk penambahan KD-nya lebih kurang seperti itu. Setelah itu kita bisa kembali. Lalu berikutnya di sini ada pemberian materi. Nah, konsep dasar pembuatan aplikasi ini adalah menyerupai konsep pada pembuatan aplikasi LMS ataupun Learning Management System. Jadi di sini ada pemberian materi. Pemberian materi ini dapat teman-teman guru mata pelajaran dapat menggunakan pemberian materi ini seperti berikut. Nah, jadi nanti setelah kita klik pemberian materi akan muncul seperti ini. Saya kasih contoh, saya akan tambah satu pemberian materi. Ya, pertama kita harus mengisi data-datanya. Lebih kurang seperti ini. Judul materi yang diberikan kepada peserta didik itu apa? Misalkan materi pembelajaran eksponensial dan turunannya misalkan. Deskripsi dari pemberian materi ini misalkan tujuan pembelajaran ataupun tujuan pembelajarannya, terus harapan yang ingin diperoleh dari materi pembelajaran ini apa, nanti diisikan di sini. Setelah itu kita pilih KD-nya.
KD-nya yang sudah ditambahkan tadi cuma satu, jadi muncul juga cuma satu. Nah setelah itu file materinya seperti apa nanti diupload. Nah seperti itu. Nah kalau sudah filenya juga sudah dipilih, bisa klik simpan materi. Nah dengan simpan materi, dengan serta merta nanti pada aplikasi sistem akademiknya peserta didik juga sudah muncul pada mata pelajaran matematika wajib A11 MIA 1. Mereka sudah bisa mengakses materi yang kita sampaikan melalui aplikasi ini. Oke, kembali. Berikutnya bagian penugasan. Nah di bagian penugasan ini lebih kurang seperti ini. Nanti kalau kita mau tambah tugas, kita klik tambah tugas, lalu kita masukkan judul tugas, terus kita masukkan juga deskripsi dari tugas yang kita sampaikan, ataupun bisa berupa arahan penugasan. Misalkan tugas ini dikerjakan seperti apa, durasi waktu pengerjaan tugas ini seperti apa, nanti disampaikan dalam arahan tugas. Setelah itu berikutnya di sini bisa pilih kompetensi dasar. Nah, terus yang di berikutnya ini bisa melampirkan file tugas. Nah, misalkan tugas kita itu tidak berupa file, tapi pemberitahuan tugas langsung. Nah, jadi tugas ataupun soal tugas itu bisa diketikkan di sini. Misalkan pemberian tugas ada 5 nomor. Nanti kita bisa isi tugas-tugasnya itu di sini, lalu setelah itu kita kirimkan ke peserta didik. Jadi peserta didik itu mengerjakan tugas yang soal tugasnya itu sudah kita munculkan pada arahan tugas ini. Jadi mereka tidak usah ataupun tidak perlu mendownload file lagi. Terus di bagian arahan tugas ini guru mata pelajaran juga dapat menyampaikan tugas itu nanti dikerjakan seperti apa, baik dikerjakan dalam buku ataupun dalam selembar kertas, nanti dikumpulkan ke guru mata pelajarannya lagi dengan metode kumpul langsung, ataupun juga bisa mengupload hasil tugas itu ke dalam aplikasi sistem akademiknya peserta didik. Oke, demikian untuk penambahan tugasnya. Nanti kita bisa simpan penugasan untuk mengakhiri. Nah, kita batal dulu. Berikutnya ini saya kembali di bagian penilaian harian. Penilaian hariannya seperti ini. Penilaian hariannya nanti tambah PH. Teknisnya sama seperti penambahan tugas. Masukkan judul PH, deskripsi ataupun arahan dari PH tersebut, pilih KD, lalu pilih file. Kalau filenya tidak ada, nanti soalnya bisa dimasukkan ke dalam sini berupa ketikan. Oke, setelah itu bisa simpan PH dan kembali. Nah, nanti misalkan PH ataupun tugas yang sudah ditambahkan, di sini nanti akan ada muncul 2 tombol lagi. Oke, saya kasih contoh saja. Untuk bagian tugas ya, untuk bagian tugasnya saya akan berikan contoh. Di sini saya akan tambahkan tugas. Judul tugasnya misalkan di sini tugas 1 fungsi eksponensial, misalkan seperti itu. Oke, arahan tugasnya kita lanjut. Kerjakan tugas dalam selembar kertas berisikan nama lengkap, kelas, dan judul tugas. Seperti ini. Misalkan di sini saya kasih contoh untuk melampirkan, saya kasih contoh tugasnya dengan melampirkan file penugasan. Arahan tugasnya lebih kurang seperti ini. Tugas dikerjakan dengan baik dan benar, lalu di foto scan
dan disimpan dalam type PDF, lalu diuploadkan melalui aplikasi Siakat paling lambat sebelum pertemuan berikutnya. Oke, kurang seperti ini arahannya. Selanjutnya kita pilih KD, lalu kita pilihkan filenya, misalkan filenya seperti ini ya, lalu kita simpan penugasan. Kita tunggu sampai uploadnya berhasil. Sudah berhasil. Jadi seperti ini tugas itu. Nanti juga setelah tugas ini disimpan tadi, otomatis akan masuk ke aplikasinya peserta didik. File penugasan untuk guru mata pelajarannya bisa lihat. File penugasannya ini sebagai contoh saja, jadi tidak apa-apa sebagai contoh. Nah, di sini nanti seperti yang saya bilang tadi, setelah penugasan ataupun PH berhasil ditambahkan, nanti ada dua tombol baru, yaitu penilaian dan hapus tugas. Nah, kalau kita mau hapus tugas, kita klik saja apakah Anda yakin akan menghapus tugas ini. Jika iya, maka klik OK. Jika tidak, maka klik batal. Oke, berikutnya di bagian penilaian. Karena tugasnya sudah dibuat dan diberikan, maka kita bisa melakukan penilaian. Nah, penilaian lebih kurang seperti ini. Kita klik tombol penilaian, nanti masuk seperti ini. Nah, di sini tugasnya 0000, artinya karena tadi kita memberikan tugas dengan lampiran, kita memerintahkan peserta didik itu mengerjakan tugas dalam selembar kertas, lalu nanti dikumpulkan lagi, artinya itu berupa file. Tapi karena di sini tugasnya masih kosong, artinya peserta didik itu belum mengerjakan tugas ataupun belum mengumpulkan tugas. Nah, nanti untuk dinilai tugasnya ini, misalkan guru mata pelajaran sudah mengkoreksi tugas mereka, maka bisa mengisi nilai tugas mereka itu di sini. Ini tugasnya KD 3.1 tugas 1. Nah, tinggal saja diisi 80 ataupun 90. Nah, untuk pengisian nilai tugas ini harap lebih teliti lagi, dikarenakan pada pelaksanaan semester genap kemarin itu ada yang mengisi sampai nilai ratusan. Misalkan 80 nanti jadinya 800, 90 jadinya 900. Jadi harap diperhatikan lagi. Tapi untuk kali ini sudah dibatasi ya, sudah dibatasi nilainya itu, misalkan seperti ini, hanya angka saja yang bisa diisi. Kalau kemarin itu juga ada ditemukan mereka mengisi, teman-teman mengisi 70, tetapi 7-nya benar menggunakan angka, tetapi 0-nya nanti itu menggunakan O. Jadi dibacanya hanya 7 saja, jadi nilainya sangat rendah sekali. Harap diperhatikan lagi. Untuk sekarang ini aplikasi sudah dibatasi, yang bisa diisi itu adalah angka saja. Jadi meskipun teman-teman peserta, teman-teman guru mata pelajaran itu mengisi dengan karakter huruf, maka tidak bisa diterima oleh aplikasi. Oke, kalau nilainya sudah diisi, kita bisa tekan enter ataupun tekan klik tombol simpan nilai seperti itu. Oke, untuk penilaiannya, untuk mengisi ataupun memberikan nilai. Nah, nilai-nilai ini, nilai-nilai setelah kita isi seperti ini dan simpan, nanti nilai tugas ini juga akan muncul di aplikasinya peserta didik. Artinya mereka tidak bisa, setelah diberikan nilai, mereka tidak bisa lagi mengumpulkan tugas ataupun memperbaiki tugasnya mereka karena sudah diberi nilai. Yang muncul cuman nilai mereka saja dan judul tugasnya seperti itu. Oke,
konsep ini ataupun teknis pemberian nilai ini sama juga pada di bagian pemberian nilai pH. Dia sama. Jadi saya cukup memberi penjelasan pada bagian penugasan. Untuk penilaian harian juga sama seperti penugasan tadi. Pertama kita harus tambah dulu. Setelah itu, setelah kita tambah, barulah muncul tombol penilaian ataupun hapus. Oke, yang berikutnya pada bagian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan, karena KD tadi cuma satu yang ditambahkan, nanti bisa klik penilaian. Nah, teknisnya sama, diisi. Misalkan praktik 90, ini proyek produk portofolionya 0, misalkan 0. Nah, seperti itu, bisa tekan enter ataupun simpan nilai. Oke, untuk keterampilannya juga sudah. Terus di bagian ledger nilainya, kita lihat di bagian ledger nilai. Untuk ledger nilainya seperti ini. Karena KD-nya cuma satu dan baru ditambahkan itu pada penugasan, dengan PH juga. Tugasnya 1, KD 3.1. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Belum ada penilaian, nilainya masih 0 dan masih merah semuanya. Oke, untuk proses pembelajarannya lebih kurang seperti itu. Jadi ada beberapa menu ataupun fitur yang disiapkan, yaitu kompetensi dasar, pemberian materi, penugasan, penilaian harian, penilaian keterampilan, dan ledger nilai. Oke, selanjutnya pada menu perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini nanti pada IHT dalam waktu dekat ini diharapkan kita dapat mengupload perangkat pembelajaran kita untuk 1 semester ini ataupun untuk 1 tahun. Oke, di sini ada RPP. Sini sudah ada contoh ya. Sudah ada contoh yang sudah diupload, contoh RPP-nya. RPP matematika wajib kelas 10. Kalau mau lihat file, kita klik di sini. Lebih kurang seperti ini ya. Ini cuman contoh. Nah, seperti ini. Kalau mau ganti file, tinggal klik ganti saja. Ya, seperti ini. Kita tinggal pilih file, lalu gantikan. Oke. Selanjutnya hapus file. Apakah Anda akan menghapus? Kalau iya, klik OK. Kalau tidak, klik batal. Oke. Itu untuk pembelajaran perangkat pembelajaran RPP. Silabus juga sama, teknis untuk menguploadnya juga sama. Tinggal upload. Kita isikan judul silabus, pilih mata pelajaran, pilih tingkatnya, lalu pilih filenya. Setelah itu bisa simpan silabus. Nah, jadi ini pengerjaan ini sama saja, sama juga dengan pada RPP, silabus, analisis KKM, prosesnya sama. Kita bisa lihat analisis KKM-nya seperti ini, upload anal KKM, ya sama juga. Terus pada bagian program semesternya seperti ini, ya sama. Oke, untuk penggunaan aplikasi e-manajemen kita pada tahun pelajaran baru ini lebih kurang seperti ini. Diharapkan teman-teman guru mata pelajaran dapat mengupdate nilai prosesnya minimal sebulan sekali, agar wali kelasnya dapat memantau perkembangan anak walinya pada mata pelajaran yang bersangkutan. Saya akan tunjukkan untuk pada aplikasi sistem akademiknya dari tugas yang sudah diberikan tadi, materi yang sudah diberikan tadi. Sekarang kita lihat seperti apa peserta didik bisa mengaksesnya. Oke, yang pertama juga sama, kita bisa masuk ke domain kita, yaitu semansadutim.com. Lalu kita masuk ke aplikasi.
aplikasi. Selanjutnya kita klik sistem akademik. Masuk ke sistem akademik, lalu kita masukkan username dan passwordnya. Username dan passwordnya ini masih sama seperti tahun kemarin. Jadi wali kelas dapat memfasilitasi mereka untuk mengingat kembali username yang ada. Oke, selanjutnya kita bisa klik tombol sign in. Ya, setelah masuk nanti untuk bagian pembelajarannya, untuk aplikasi sistem akademiknya ada my profile. Mereka dapat mengubah data sesuai dengan data yang benar, bisa change foto, bisa ajukan perpindahan peminatan. Ini untuk kelas 10 ya, nanti akan dibatasi. Untuk kelas 11 dan 12 tidak bisa mengakses ini. Oke, yang berikutnya masuk ke dalam menu pembelajaran. Di bagian menu pembelajaran ini adalah berupa nama-nama tugas-tugas, ataupun yang pertama kali tampil adalah mata pelajaran yang ada di dalam kelasnya. Oke, yang sudah ditambahkan di sini oleh wali kelasnya tadi, yang sudah ditambahkan oleh wali kelasnya adalah pendidikan agama Islam, agama Katolik, dan ini apa namanya, matematika. Oke, yang berikutnya kita kasih contoh pada matematika wajib yang sudah diberikan sebagai contoh tadi. Kita bisa klik matematika wajib. Lalu di sini kita lihat, di sini ada satu penugasan. Materinya kosong. Di sini ada satu penugasan. Ya, kita bisa lihat penugasannya. Nah, seperti ini. Kerjakan tugas dalam selembar kertas berisikan nama lengkap kelas dan judul tugas. Tugas dikerjakan dengan baik dan benar, lalu dipoto scan dan disimpan dalam type PDF, lalu diupload melalui aplikasi Siakat paling lambat sebelum pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada kolom nilai. Nah, untuk seperti yang saya bilang tadi, jika nilai sudah diisi, maka peserta didik tidak bisa melakukan upload lagi tugasnya. Artinya sudah dikunci, karena di sini nilainya belum ada. Peserta bisa mengupload tugasnya dengan ini, upload ulang. Kalau di sini lihat file, ini adalah file penugasannya. File penugasannya tidak ada, jadi munculnya seperti ini. Di sini upload ulang, peserta didik bisa melakukan upload tugas tadi. Oke, kalau sudah diupload, nanti kalau sudah dipilih filenya, nanti bisa upload penugasan. Ya, setelah mereka mengupload penugasan, otomatis nanti di guru mata pelajarannya sudah muncul file tugasnya. Guru mata pelajaran bisa melakukan koreksi dan mengisi nilai. Nah, kalau nilainya sudah diisi, nanti tombol ini upload ulang ini akan hilang. Oke, kembali. Begitu juga pada penilaian harian. Di sini ada draft nilai, artinya tugas-tugas yang sudah diberikan, mereka bisa melihat nilainya mereka. Untuk materi pembelajaran di sini, karena belum ada materi pembelajaran pada mata pelajaran matematika wajib ini, makanya mereka tidak bisa lihat, kosong di sini. Oke, berikutnya di bagian nilai akademik. Jadi selama mereka sekolah di SMA Negeri 1 Honor Timur, mereka juga bisa melihat nilai akademik mereka, nilai akhir mereka, nilai rapor. Misalkan di sini tahun 2020-2021, karena di sini belum diaktifkan, mereka belum bisa lihat. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.